Sobat Tantangan, kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Cici Nancy dan Om Mulyadi Omar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuka isi hati. Wah, ini pas banget nih Ci, karena terus terang saya masih kesulitan nih. Bagaimana nih cara untuk membuka isi hati seorang wanita? Iya, curhat Sedikit ya. Oke, nah saya ingin bertanya dulu kepada Om Mulyadi. Iya. Om, emang isi hati itu apa isinya? Kan harus dibuka ya kan? Emang ada isinya? Betul, nih menarik sekali Albert. Membuka isi hati. Jadi tadi pertanyaannya, hati kita isinya apa sih? Kan gitu ya. Iya. Nah, perlu diketahui bahwa hati kita juga ada isinya. Apa isinya? Isinya tidak lain adalah sebuah perasaan. Nah, perasaan ini juga ada dua kriteria, perasaan yang berupa positif dan perasaan yang negatif. Perasaan positif itu seperti cinta, kasih sayang, menyukai, bahagia, happy. Nah, itu yang positif. Yang negatif sebaliknya, jengkel, kesel, tiap hari marah-marah, ngegerutu, ngedumel, komplain. Nah, itu yang negatif. Iya. Seperti itu, Albert. Oke. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih ke Iya. Cici Nancy. Ci, bagaimana cara untuk membuka isi hati supaya si doi makin nempel nih? Lu mau tahu? Iya dong. Bro Ebas mau tahu cara Iya. membuka pintu hati wanita. Kalau saya gampang. Kebetulan nih, saya punya kunci. Sudah dibawa. Saya mau kunci kemana-mana membuka pintu hati. Tapi nggak seperti itu kali Oh, ya. nggak seperti itu ya. Kan memang nggak semudah itu ya. Iya. Nah, tadi juga Om Mul ada bilang kan bahwa hati itu isinya tuh dua. Nah, sebenarnya ini pakarnya. Saya justru mau nanya Oke, nih. oke. Nah, itu kalau dibuka ya Om ya. Kalau dibuka kan betul sih, kan untuk jaga nanti saya kasih tahu Iya. ya. Makanya kan saya sudah punya anak 3 Cia. Nah, itu kalau misalnya dibuka, kan masalahnya itu ada 2. Kita tahu yang mana yang mau kita keluarin ya Om ya. Biasanya keluar dua-duanya. Keluar dua-duanya kenapa? Karena kita barangkali kurang berlatih. Oh, oke. Kurang berlatih. Nah, sebelum kita berlatih, kita harus tahu dulu nih, mengapa mereka itu yang perasaan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Dari mana mereka masuk? Bahagia dan tidak bahagia itu. Ya kan, kita harus tahu dulu. Nah, awalnya, mulanya ini sebenarnya dari jasmani kita. Oke. Panca indera kita, tepatnya itu. panca indera. Dari mata, hidung, telinga, mulut, kulit kita, termasuk pikiran kita. Ya. Itu juga panca indera sebenarnya. Ya. Jadi lebih lengkapnya 6 sebenarnya. Oke. Bukan 5, tapi plus pikiran 6. Kenapa plus pikiran? Karena begitu mata kita melihat yang di luar Ya. kita, telinga kita, hidung kita sebut sebagai kontak ya. Ya. Wah, ini handphone S21 lumayan ya, menggiurkan gitu. Iya. Pengen, nah itu Iya. sudah muncul perasaan kan? Iya. Muncul perasaan suka. Dari mana? Karena mata kita melihat. Iya. Oleh karena itu kalau kita nggak awas, nggak hati-hati dengan yang kita lihat, kita tidak waspada, kita bisa terjerumus masuk ke yang tidak suka, yang negatif. Oke. Ya. Nggak punya kemampuan beli. Wah, ini kalau saya mau gimana caranya? Akhirnya memaksakan diri. Setelah memaksakan diri, akhirnya muncul yang negatif. Oke. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita cium, tidak suka nih. Bau, siapa yang buang sampah di sini? Nah, sudah. Oh. Tapi kalau kita misalnya tidak mencari tahu siapa yang buang, kita buang saja sendiri, sampah itu selesai urusan. Ya, betul. Itu penting sekali. Kalau kita sudah isi yang positif-positif semua, maka isi hati kita itu akan menjadi positif. dan positif. Wah, ya nih, nah kan, bener kan? Iya. Ini sudah paling tepat kita bicara dengan ahlinya membuka. Bukan ahlinya, pintu hati. tapi kita sharing ya. Karena kadang-kadang saya sendiri Iya. pun muncul kan perasaan Muncul, tidak suka iya. muncul. Iya. Karena tadi Iya. kita itu saat ini sedang berlatih. Betul, ya. Berlatih Cuma kan kan. kita berlatih dari senior. Iya, Ini harus. para sahabat tahu dong seniornya mana aja. Iya. Makanya Bet, Iya. Cinensi, Iya. semua motivator mengatakan Iya. harus berpikir positif. Positif.
Karena berpikir positif akan membuat kita happy. Kalau kita sudah happy, maka rezeki akan berlimpah. Datang seperti Cici Nancy nih, Iya. senyum terus kan. Oke. Iya. Ayam taliwang rame gitu. Iya. Coba kalau yang pemiliknya sudah cemberut, Iya. ngapain datang? Pasti mau minta diskon. Wah. Bubar deh, rezeki balik deh. Nah, menyambung Itu. tadi Bro Elbes bilang, gimana sih caranya menjaga hati seorang wanita supaya dia itu tetap sama kita. Iya. Nah, tadi dari penjelasan Om nih, aku dapat kuncinya. Bener lah, ini selama ini aku praktek, ternyata aku nggak sadar. Thank you ya Om, aku jadi makin sadar. Ternyata filternya itu adalah kesadaran kita dalam menghadapi Tepat. setiap kontak yang datang kepada kita. Lihat cewek cantik, ups, Oke. cantik deh. Terus masuknya ke hati ya. Rasanya muncul. Pada pandangan pertama. Asik, cinta pada pandangan pertama. Nah, lalu kemudian bagaimana nih? Berarti itu dalam menjaga proses Ya. pintu hati ini, berarti itu prosesnya terus-terusan ya, itu Om ya. Harus kita latih. Kan, mohon maaf, kebiasaan di kita kan ngegosip, kepo, Iya, kepoin iya, iya. orang. Wih, tasnya. Begitu kan gitu. Iya, iya. Menilai seseorang, kita nggak pernah introspeksi ke dalam diri kita. Iya. Gitu kan, menahan diri, melatih diri, ini kewaspadaan tadi, kesadaran tadi, hati-hati, selalu hati-hati. Kalau kita sudah tidak hati-hati akan muncul masalah. Kalau kita hati-hati maka semua masalah akan nggak ada masalah. Masalah tidak ada masalah. Oke. Nah, Seperti Bro, itu. jadi itu tadi pakai filternya dulu. Oke, Kesadaran. kesadaran. Kamu sadar, Sadari. kita sadar bahwa kita suka sama itu orang. Lalu kemudian bagaimana sih supaya jaga, misalnya nih menjaga hati kita Iya. tetap untuk dia, hati dia tetap untuk kita Iya. ya. Nah, caranya adalah yuk kita harus pahami orang tersebut. Nah, Karena orang ngomong-ngomong tersebut sudah kita ada pasti pasangan beda. belum? Sudah ada calon Nah, belum? kan itu dulu ya. Baru PDKT nih Om. Masalahnya nih, Om. Pas banget berarti Ya, ya. kan Iya. penting banget kita membuka isi hati kita juga, kita harus namanya ekstrovert ya. Kita bisa curhat, kita bisa cerita kepada orang lain. Karena kalau masalah itu dibiarkan di dalam hati kita, ini yang berbahaya. Orang ini akan stres. Stres itu sakit loh. Oh, jangan dipendam ya. Jangan Om, ya. dipendam, harus keluarkan dan bicara kepada orang yang Tepat ya. Oke. Iya. Karena saya pernah ada satu kasus ya. Dia cerita punya masalah dengan keluarga suaminya, kemudian dia cerita kepada teman sekolahnya nih. Teman sekolahnya, rupanya dia cerita kepada teman sekolah, akhirnya temannya ini selalu dekat sama ini karena teman sekolah itu cowok gitu kan. Oke. Dia cerita akhirnya dikejar-kejar, wah. Oh, jadinya sama dia. Akhirnya cowok Yang ini tepat ya. akhirnya cowok itu ngejar-ngejar si wanita itu. Nah, cerita kepada saya, ya sudahlah, itulah harus curhat kepada orang yang tepat. Iya, Mengeluarkan isi hati kita, masalah kita, bagaimana kita mencari solusi problem Iya. kita, itu pun kepada orang yang tepat. Nah, berarti kalau sudah PGKT harus bisa nih Bro keluarkan isi hatinya ke wanita Oke. tersebut. Langsung action ya. Langsung Langsung dari action. mana? Oke. Kalau nggak disambar orang, Iya, oke. nanti nyesel. Nah, selanjutnya nih Om. Jadi kan saya sudah tahu nih pentingnya membuka isi hati. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah membuka isi hati itu hanya untuk pasangan kita? Kalau Cici Nancy kan tadi caranya udah tepat banget, selalu senyum terhadap semua orang, Iya. ya kan? Nah, apa sih manfaatnya lagi Om membuka isi hati itu selain terhadap pasangan kita, terhadap orang lain itu manfaatnya apa Om? Kalau kita terbuka, kita selalu senyum, aura terpancar pun beda kan gitu ya. Lihatnya enak. Pernah Kak ketemu seseorang, ih enak banget ya dilihatnya ya, senyumnya enak sekali. Dia belum bicara kita sudah lihat enak gitu. Nah itulah, karena apa? Karena perasaan dia itu selalu happy, selalu bahagia. Apabila air ini dituang ke gelas satu-satu kan juga membuat kita happy. Coba tuang. Ya, Oke. nah, sambil kita minum tadi ya. Oke. Pasti happy. Pegang gelas saja sudah happy, apalagi Betul. isinya. Nah, silakan. Ya, bantu. Nah, ini kok Oke. puter-puter ya? Ya, kan seperti hidup ini, Om. Muter-muter. Kita utamakan yang senior Muter-muter. dulu. Iya, Senior dari 50 umur ya. Iya bro, jadi kalau mau mendapatkan wanita yang lagi diidamkan tersebut, Saya minum ya. kamu Ya, silakan. perlu sadar dulu, bener nggak kamu bener-bener suka sama wanita ini. Lalu kemudian beranikan diri untuk buka hati. Tapi ingat, untuk bisa buka hatimu, untuk bisa buka isi hatimu, kamu harus banyak senyum Senyum, dulu. ya.
Ini cewek wanita juga Tapi- kabur. Sebelum membuka itu, isi hati itu harus paham dulu. Ini benar-benar sama wanita ini benar-benar suka enggak? Benar-benar dia adalah pasangan, kesadaran. akan menjadi Iya. pasangan kita enggak? Bukan untuk main-main gitu, Iya, coba-coba iya. bener kan ya setelah kita dialog, diskusi seperti ini, saya coba deh tes bener enggak nih? Wah itu kacau nanti. Berarti tadi setelah kita membuka hati, kita pun juga nanti banyak teman-teman yang mendekati kita ya. Karena kan kita sudah jadi ramah, sering senyum Iya, ya. betul. Peluangnya makin besar. Contohnya, misalnya Cinensi mau bawa orang katakan kantau ya, segini ke Albert. Lihat Albert lagi begini, pusing. Kira-kira mau nggak nih? Iya, enggak. Nggak mungkin. Iya. Oh ini nggak cocok jadi partner saya, partner bisnis saya. Akhirnya cari yang happy, yang senyum, yang enak mukanya, gitu kan, penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, Iya. kemudian friendly ya. Ini secara pertemanan kayaknya enak, asik seperti itu. Iya, nah Om, tadi kan ada singgung mengenai bahwa kita itu harus bisa buka isi hati kita itu kepada orang yang tepat. Karena kan kalau kita buka ke orang yang nggak tepat, ya tentunya jadi ditikung deh. Nah, ini gimana sih caranya ya Om ya, berdasarkan dari pengalamannya kan ya? Mungkin kita nggak boleh bertiga ya. Kan suka Berdua aja. tikung. Oh, iya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa paling nggak mengetahui ini kayaknya orang yang tepat nih buat gua buka isi hati. Iya. Iya, ini kembali bicara pacaran nih. Boleh lah, oke. Ya kan? Partner bisnis juga boleh, Om. Iya. Ya kan? Bisnis boleh. Artinya sebelum itu kan kita ingat dulu ya. Orang tua mengatakan bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Begitu juga bisnis. Ya. Kita mau lihat orang ini diajak partner bisnis ini oke nggak? Artinya pengalaman bisnisnya ada nggak? Oke. Punya masalah nggak dengan orang lain? Seperti itu kan? Punya catatan kriminal nggak? Itu bisnis. Oke. Secara rekening oke nggak? Rekeningnya gimana? Tahu punya Om? Bisa. Kan kalau kita bicara sama dia, Bapak kalau bisnis sama saya, Bapak punya modal berapa? Oh, kalau bisnis, Ini kan saya bisnis. pikir tadi cari pacar gitu. Gimana? Ini kan lagi cara Oh, bisnis iya, kan iya, tadi. baik. Nah, kalau pacar bagaimana? Kembali bibit bebet bobot. Oke. Orang tuanya Ah. kan gitu. Punya ipar berapa nanti calon ipar saya gitu. Ada satu kasus nih saya ada ingat. Asetnya nggak ditanya, Om. Jangan ya, jangan. Jangan Jangan dulu. dulu, jangan dulu. Nanti matre ya. Matre. Ada satu kasus orang tuanya ini, si papanya ini pemain judi, hobi. Oh. Anaknya wanita. Oke. Kemudian pacaran dengan teman saya. Teman saya anaknya cowok. Dia tanya saya, kasih nggak anaknya yang cowok ini pacaran sama wanita ini? Papanya pemain judi, hobi judi. Menurut Albert sendiri sebagai cowok punya pasangan seperti itu mau atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena kebiasaan jelek ya, kebiasaan buruk ya. Yang tadi itu. Kan yang pacaran anaknya bukan bapaknya. Oh. Nah, ayo. Iya. Gimana? Gimana dong ya? Nah, gimana dong? Udah suka Cici Nancy, banget gimana iya. dong? Galau deh gue. Ah. Galau deh saya. Andai kata sebagai wanita bagaimana di posisi seperti itu? Iya ya, membingungkan ya kalau begitu ya Om ya. Kalau saya ditanya seperti itu saya katakan tidak. Kalau saya anak saya cowok jangan. Nggak Kenapa? Sebaiknya Kita sudah pilih tahu yang bibit lainnya. bibit bobotnya. Oh. Kita sudah tahu, bukannya belum tahu. Iya. Masa pacaran itu kan masa-masa pendekatan PDKT Iya. 100% mengetahui semuanya. Betul. Sifatnya calon kita, pasangan kita, orang tuanya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Kalau dia penjudi, Anda nanti berdua masuk rumah tangga dan berhasil, orang tuanya akan merongrong nggak? Iya. Mungkin belum berhasil aja sudah merongrong. Iya. Pinjem papa uang, nggak dikasih salah, dikasih juga salah. Iya. jadi- Akhirnya serba salah. Betul betul. Bibit bebet bobot. Albert. Oke. Itu Iya. memang nasihat leluhur Iya. dan sampai sekarang masih
kita pakai itu. Masih ya, bener-bener. Bibit, bebek, bobot tuh penting banget. Jadi Bukan nanti bobot badannya. Iya. Salah lagi. nah bro, apa nanti nih? Nanti wanita yang mau dipegang kan perhatikan dulu bibit, bebek, bobot sebelum Anda mencurahkan isi hatinya, membuka iya. pintu hatinya. Jangan asal tembak. Nanti asal tembak bahaya ya. Iya, itu. Malah pelurunya Susah nyasar balik ke lepas. kita. Pelurunya nyasar balik ke kita deh. Iya. Baik. Nah, saya udah mengerti nih cara untuk membuka isi hati dari Om Mulyadi dan Cici Nancy. Baik, mari kita sama-sama belajar dan mempraktekkan cara membuka isi hati dalam kehidupan kita sehari-hari karena banyak sekali manfaatnya. Ini penting sekali ya buat kita. Kita bisa membuka isi hati kita. Jika ada masalah, ceritakan masalah itu kepada orang yang tepat untuk mendapatkan solusi yang tepat. Supaya apa? Supaya kita kembali happy dan jangan berlama-lama dengan masalah itu.